Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang skandar atau kriteria instrumen evaluasi hasil belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tarino Velia Mardalena sebagai moderator, Naila Putri sebagai pemateri, Setri Anissa sebagai pemateri, Putri Handayani sebagai pemateri, Ovi Muara Hafiza sebagai pemateri. Materi yang akan disampaikan yaitu kriteria instrumen evaluasi, yang mana terbagi antara yang pertama validitas tes, yang kedua reliabilitas tes, yang ketiga objektivitas, yang keempat praktis, dan yang kelima ekonomis. Selanjutnya kita masuk saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Naila Putri. Kepada Naila Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Putri akan menjelaskan materi tentang validitas tes. Yang pertama yaitu pengertian validitas menurut para ahli. Menurut Anwar 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah mengukur atau pengamatan, yang berarti prinsip keadaan instrumen dalam mengukur data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, jadi validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Menurut Ngalim Purwanto pada tahun 2013 halaman 137 mengungkapkan validitas atau kesahihan adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran atau diagnosis dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku. Sedangkan menurut Sujana pada tahun 2004 halaman 12, validitas adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Dan yang terakhir menurut Surya Brata pada tahun 2000 halaman 41, pengertian validitas adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukuran suatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur atas yang hendaknya diukur. Menentukan suatu tes hasil belajar telah memiliki validitas atau ketepatan mengukur, menurut Anas Sudijono pada tahun 2015 halaman 163 dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu validitas tes dan validitas item. Validitas tes ini terdiri dari dua macam, yaitu validitas regional dan validitas empirik. Dan validitas regional ini terbagi pula menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Dan validitas empirik terbagi dua pula, yaitu validitas ramalan dan validitas bandingan. Validitas rasional menurut Anas Sudijono tahun 2015 halaman 164, validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran, validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Validitas rasional terbagi dua, yaitu yang pertama, validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang dilihat dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar, yaitu sejauh mana hasil belajar sebagai alat pengukur hasil belajar beserta titik, isi telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan pengajaran yang seharusnya diteskan. Dan yang kedua itu validitas konstruksi. Suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi apabila tes hasil belajar tersebut ditinjau dari segi susunan, kerangka, atau rekaan yang secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologi. Validitas empirik. Menurut Anas Sudijono tahun 2015 pada halaman 167, validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik. Berikut ini penelusuran dari dua segi untuk menentukan tes hasil belajar memiliki validitas empirik. Yang pertama yaitu validitas ramalan. Validitas ramalan adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh sebuah tes secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan yang kedua itu validitas bandingan. Suatu tes
Dikatakan memiliki validitas bandingan apabila tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan yang searah antara tes pertama dan tes berikutnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zetri Anissa. Kepada Zetri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang validitas item. Validitas item, menurut Ana Sudijono tahun 2015 halaman 182, validitas item adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item yang merupakan bagian yang tak terpisah dari tes sebagai suatu totalitas dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Untuk menghitung validitas item dapat menggunakan rumus YPBI sebagai berikut. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2013 halaman 79, indeks korelasi poin biserial YPBI yang diperoleh dari hasil perhitungan dikonsultasikan dengan R tabel pada taraf signifikansi 5% sesuai jumlah siswa yang diteliti. Apabila YPBI kurang dari R tabel maka butir soal tersebut valid. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung validitas adalah YPBI. Selanjutnya, prinsip-prinsip validitas. Ada beberapa prinsip ketika melakukan uji validitas, yaitu antara lain: yang pertama, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokannya dan kebenarannya. Kedua, penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Ketiga, interpretasi dan kegunaannya dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai. Keempat, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokannya. Selanjutnya, cara menghitung validitas. Untuk menentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki orang yang sama dapat memakai rumus korelasi produk momen. Rumus korelasi produk momen dapat dilihat pada tampilan PPT. Hitung koefisien validitas instrumen yang diuji. R hitung yang mempunyai nilai sama dengan korelasi hasil langkah sebelumnya dikali dengan koefisien validitas instrumen terstandar. Lalu dibandingkan nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien person atau tabel person R tabel pada taraf signifikannya A dan N sama dengan banyaknya data yang sesuai. Kriterianya sebagai berikut. Instrumen valid jika R hitung sama dengan R tabel dan instrumen tidak valid jika R hitung kurang dari R tabel. Tentukan kategori validitas instrumen yang acuannya pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Goulford. Bisa dilihat pada tampilan PPT. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan tentang validitas item. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zetri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Handayani. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, saya Putri Handayani akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu reliabilitas tes. Reliabilitas tes menurut para ahli, yaitu Reynolds 2006-91, menyatakan bahwa reliabilitas mengacu pada kekonsistenan atau kestabilan hasil penilaian. Menurut Menhers dan Lehman 1973,
249 menyatakan bahwa reliabilitas merupakan derajat keajegan atau konsisten di antara dua buah hasil pengukuran pada objek yang sama. Menurut Cohen 2007, 146 menyatakan bahwa reliabilitas sebagai kestabilan. Menurut Ebel dan Prisbie, 1991, 76 menyatakan bahwa jika tesnya memiliki konsistensi yang tinggi, maka tes tersebut akurat, reproducible, dan generalizable terhadap kesempatan testing dan instrumen yang sama. Suharsini 2013 105 107 memaparkan 3 macam metode menghitung reliabilitas, yaitu 1. Metode paralel ekuivalen. Pada metode bentuk paralel, reliabilitas yang dihitung adalah reliabilitas dari dua buah tes yang paralel, di mana dua buah tes tersebut mempunyai tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan yang sama, tetapi memiliki butir soal yang berbeda. Kedua tes paralel tersebut diteskan pada kelompok siswa yang sama, kemudian hasilnya dikolerasikan. Jika mendapatkan nilai koefisien yang tinggi, maka tes paralel tersebut adalah reliable. 2. Metode tes ulang, test retest methods. Metode tes ulang merupakan metode di mana suatu bentuk tes diuji cobakan atau diujikan sebanyak 2 kali pada kelompok siswa yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Hasil dari kedua hasil tes tersebut kemudian dihitung kolerasinya untuk mendapatkan nilai reliabilitasnya. Ketiga, belah dua, split half method. Metode tes belah dua merupakan metode satu bentuk tes diujikan dalam satu kelompok siswa pada waktu tertentu. Kemudian, kelompok tersebut dibagi ke dalam dua kelompok. Terima kasih Putri telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ovi Muara Hafiza. Kepada Ovi dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai objektivitas. Pengertian objektivitas menurut Lawrence, Mortimer, dan James yang diterjemahkan oleh Desi Anharyani pada tahun 2006 halaman 103. Objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Selain itu, pengertian objektivitas menurut Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhati pada tahun 2009 halaman 52 adalah harus bebas dari masalah benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Materi berikutnya mengenai praktis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata praktis adalah berdasarkan praktek. Arti lainnya dari praktis adalah mudah dan senang memakainya. Praktis memiliki dua arti. Praktis adalah sebuah homonim karena arti-arti memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Praktis memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga praktis dapat mengubah kata benda menjadi kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Dalam pengertian bahwa tes tidak sulit untuk dilaksanakan dilihat dari segi pembiayaan maupun pelaksanaannya. Tes yang baik harus efisien dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan integritas, auditor akan bertindak jujur dan tegas dengan mempertahankan objektivitasnya. Auditor akan bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. Laporan hasil memiliki kriteria objektivitas menurut Hiro Tugiman pada tahun 2006 halaman 191 adalah suatu laporan pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat memberikan uraian mengenai dunia audit dengan tidak menunjukkan pada pribadi tertentu dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Materi yang terakhir mengenai ekonomis. Ekonomis adalah suatu tindakan untuk memperoleh barang atau jasa dengan kualitas yang sangat baik, namun dengan harga yang minim. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ovi. Sekian presentasi dari kelompok kami.
salah dan janggal saya sebagai moderator meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.